Kalau PSSI nggak berani tegas mengucapkan target juara, mohon maaf, saya harus ngomong dan kalimat sederhana, ya cemen. Grup yang sangat besar family footballnya segala macam, ada yang ngomong begitu dan saya tegur kan. Jangan ngomong Piala Ciki nggak ada respect. Bukan Towel namanya teman-teman. Kalau tidak bikin ulah lagi. Kali ini Bung Towel itu kritik Piala AFF. Ngapain Sintayong harus mengeluarkan U22? Ya kan? Ngapain nggak target juara saja? Kata Bung Towel, timnas harus juara Piala AFF. Apakah standar Bung Towel itu Piala AFF? Pialanya Bung Towel ya Piala AFF, teman-teman. Saya bilang Anda mengikuti Liga Indonesia, tapi Anda memperkecil, menyederhanakan ini. Baik. Bung Towel, Bung Coach Yasir. Saya tidak memperkecilkan, tidak menyederhanakan. Anda bilang Anda tidak mengikuti Liga Indonesia. Berbesar hati. Baik. Berkali-kali Anda mengatakan itu. Dan Liga kalimat Indonesia. Anda itu menyederhanakan situasi, menyederhanakan masalah yang terjadi. Saya yakin klub sangat happy dengan prestasi yang diberikan oleh timnas. Say thank you. Tanpa Sintayong berterima Apa kasih. susahnya? Baik. No need. Ngapain Towel? Oke, baik. Bung Towel sebentar, Coach Yasir kita. Ya, kalau bicara ASEAN masa mau targetnya cukup final, cukup semifinal, malu dong. Kita udah nunggu dari 96 pengen juara AFF sebagai sebuah stepping stone gitu loh. Ini maunya Bung Towel, ya sebenarnya maunya banyak juga orang, Ya. adalah juara. Iya dong. Mutlak. Iya dong. Jadi dia harus pilih the best possible player, the best possible team. Karena itu prinsip tim nasional. Mungkin nggak karena target itu juga dipengaruhi, kita ini kan lagi euforia menatap Piala Dunia, Tom. Tahu? 2026. Tahu. Kita pengen lolos dari round 3 ke round Iya. 4. Fokusnya ke situ. Terus mengabaikan ini gitu. Dengan menaruh U22. Menurut saya sih itu kan bagian dari eksis juga. Alasan yang dipakai. Alasan apa? Kalau ada apa-apa atau kalau nggak perform. Makanya targetnya Ketua BTN saya catat di media banyak hasil terbaik. Gitu. Hasil terbaik kan multitafsir. Towel bilang AFF harus juara. Ya, selain Akmal Marhali, Bung Towel ya, yang getol pengen banget juara AFF. Seperti biasa di media ini, di YouTube ya, Bung Towel itu mengeluarkan unek-uneknya. Di podcast itu Bung Towel menyinggung soal Sintayong yang ngomong ke media kalau fans jangan berharap banyak di Piala AFF karena timnas menurunkan U22. Ya, Bung Towel justru menyalahkan Sintayong, ya kan Sintayong yang minta U22, kenapa minta jangan ekspektasi juara? Ya di sini nampak ya kalau Towel itu personal, dia nggak bisa visioner, nggak bisa melihat ke depan. Pak Erik bilang loh, yang jadi target itu adalah emas SEA Games 2025. Jadi sebenarnya diturunkan tim muda di Piala AFF ini ya salah satunya persiapan SEA Games tahun depan biar dapat emas. Justru pertanyaannya kenapa Bung Towel nggak berani kritik Pak Erick Thohir? Harusnya kan Pak Erick bilang target juara AFF. Kritik dong Pak Erick Thohir. Ya, apapun yang dilakukan STY di mata Towel itu selalu salah. Iya kan? Kemarin kritik naturalisasi, sekarang tuh kan di AFF itu kebanyakan pemain lokal, masih dikritik lagi. Ngapain keluarkan tim U22, target harus juara dan lain sebagainya. Jangan sembunyi lu Towel. Ini Asik Sintayong aja terus diserang, Asik Sintayong aja terus diserang. Ya, selain untuk persiapan SEA Games tahun depan ya, tim ini juga akan diproyeksikan untuk kualifikasi Piala Asia U23 tahun 2026. Nah, itulah visioner ya, melihat ke depan. Dan aku juga agak heran sih sama media ini ya. Kalau dia ngundang ya orang-orang seperti Bung Arya Sinulinga yang mereka bahas sehat. Tapi kalau udah ngundang Bung Towel, aduh kontroversial semuanya. Mancing-mancing. Bener-bener bingung banget dah sama ini orang satu ya. Nurunin squad full lokal salah. Naturalisasi salah di komen, ampun gua sama Towel. Ini ya AFF kenapa gak mainin naturalisasi? Karena kan gak ada di kalender FIFA. Tuh pemain naturalisasi tuh mainnya di Serie A, terus Eropa. J-League 1, Liga 1 Belanda ya kan. Ya kali dia mau main di Tarkamnya Asia Tenggara, Towel, astagfirullahaladzim. Ini kan makanya STY ngasih minute play nih, pengalaman buat anak yang muda-muda nih timnas U22. Ya ada beberapa seniornya lah, sama ada satu Rafael Strike kan, yang naturalisasinya. Ini udah sesuai kemauan lu nih, full lokal nih, udah main-main semua nih ya kan, full lokal udah main. Masih aja di komen perkara U22, astagfirullah. Towel gak ada habisnya lumayan. Aduh, ampun dah gua. Gak ada benernya STY di mata ya, dia. Sekarang gini aja dah, gak mungkin juga Venezia ngelepas seorang Jai Itzes main di Tarkam. Udah gitu aja dah, pikirin aja sendiri. Di Tarkam. Ampun, gua gak bakal dikasih izin, Bung Towel. Astagfirullahalazim, serba salah.
Yang sabar dah STY ya pokoknya mah. Ya ujung-ujungnya Pratama Arhan kan. Cuma itu akalnya. Soal pelatih Lemparan ke juga punya dalam. cara lain gitu. Bodoh amat mau ujung-ujungnya Bodoh Pratama amat ya. Arhan kek, yang penting ujung-ujungnya menang daripada Bener tuh. ujung-ujungnya kalah taruhan. Terus ada lagi nggak tahu siapa, ujung-ujungnya nitip pemain. Sekarang mau timnas menang model apa kayak bodoh amat. Kemarin waktu lawan Arab Saudi timnas keren, tetap aja ujung-ujungnya dikritik. Mendingan Gak ada ujung-ujungnya yang bener. Pratama Arhan dan menang daripada tuh temen gua ada datang ke rumah senyum-senyum cerita sedih, ujung-ujungnya pinjem duit. Sekarang udahlah bodo amat, yang penting ujung-ujungnya timnas menang, ujung-ujungnya lu gedek. Mau timnas menang model Pratama Arhan, mau pakai gol cantik, mau menang model undian pakai koin, pilih wayang atau angka 100, bodo amat, pokoknya ujung-ujungnya menang. Bang, kalau Thoel posisinya apa bang? Ya kalau dilihat dari kebiasaan dia yang nyerang Sintayong, berarti dia cocok jadi striker. Dia cocok ditaruh di depan kereta yang mau berangkat. Nama akunnya adalah Gocekan Bung Thoel, berarti Tabrak dia jago dong. gocek. Karena dia jago gocek, cocok juga ditaruh di sayap pesawat Hercules deket baling-baling. Sepertinya sih dia multi talenta ya, jadi bisa juga dia ditaruh di posisi pemain belakang. Dia ditaruh di belakang, nempel di kaca mobil bareng stiker Happy Family. Buat Thoel jangan meninggal dulu, soalnya supporter masih butuh hiburan lawak dari kau. Thoel! Setelah aku tengok-tengok kayaknya Thoel ini gak cocok lagi jadi pengamat sepak bola, cok. Soalnya hobi ngelawak manjang. Coba sekali-sekali daftar stand up komedi, apa daftar ini nah, Sri Mulat. Pasti lolos Thoel. Kenapa aku bilang gitu? Soalnya apa yang kau omongin itu tuh kayak ngelawak baik. Pertama kau omongin kalau STW ini tak becus ngelatih timnas. Lah, rekam jejak kau di PSSI baik, hancur lebur wel. Apa yang kau buat selama ini di PSSI? Yang waktu itu Boas masih muda, larinya masih kencang. Nah, terakhir ini kau ngomong bahwasannya regenerasi ini tak ada gunanya. Karena senior kita masih diisi oleh pemain keturunan atau naturalisasi. Well, secara tidak langsung, omongan kau tuh ngebuktiin bahwasannya kepala kau ini udah terisi. Sini aku jelasin. Tapi payah ngejelasin orang buyan macam ini nih. Regenerasi yang dibuat sama STY dengan Pak Erick Thohir nih itu tuh untuk Piala Dunia 2030. Sementara naturalisasi yang sekarang nih untuk Piala Dunia yang terdekat, yakni Piala Dunia 2026. Kalau kita paksa pemain lokal main di kualifikasi Piala Dunia round 3, yuk hancur lebur lah. Madailah kau ini sering kena hujat well. Soalnya baru bengaknya. Pesan terbuka buat Bung Thoel. Pesan terbuka untuk Thoel. Apa tuh? Para pengkritik timnas Indonesia yang dibawa asuhan Sintayong. Oke, Bung Thoel, aku mau tanya. Tadi lihat nggak pertandingan Myanmar sama Indonesia Piala AFF? Lihat dong, ya kan? Pasti lihat karena Anda ini pengamat atau pecinta sepak bola timnas Indonesia, ya kan? Tahu nggak babak pertama tadi permainannya timnas Indonesia? Tahu nggak? Tahu dong. Paham kan? Paham dong pasti. Nggak mungkin nggak paham, ya kan? Gimana? Lebih baik nonton apa? Balet kan? Balet atau golf, iya kan? Daripada ngeliat permainannya timnas Indonesia. Betul? Iya kan? Ayo ngaku. Ya kan, lebih baik lihat balet. Gitu. Babak kedua, ya, babak kedua Struik dimasukin. Gimana? Permainan Indonesia mulai menyalah. Iya kan? Sampai sini paham kan? Siapa yang menyalahkan? Pemain naturalisasi yang Anda benci. Paham? Paham sampai sini Bung Thoel? Paham nggak? Bung Thoel, lihat nggak tadi? Kalau nggak lihat, kebacut banget loh sama ini kayak Bung Thoel. Pecinta timnas Indonesia tapi nggak nonton, kebacut Anda itu, ya? Paham sampai sini? Oke, ya udah ya. Udah paham sampai sini, koreksi otak Anda. Koreksi otak Anda sekarang. Wilayas. Ya, assalamualaikum Bajar Timnas dimanapun berada. Selamat atas kemenangan perdana Timnas U22 Timnas U22 ya, atas Myanmar di Piala AFF tadi malam.
Timnas Indonesia menurunkan timnas U22 melawan Myanmar yang senior. Jadi permainannya ya begitulah. Jangan terlalu banyak protes lah, jangan terlalu banyak berharap. Itu pun menang udah uyuhan ya dari skrimmage bola mati yang dilempar dari yang penting menang lah dalam Arhan dan diselesaikan oleh Asnawi dari gol tektok kena mistar gawang, kena kepala kiper, kena mistar gawang, kena kepala kiper dan masuk. Ya alhamdulillah dari hasil itu kita syukuri aja. Tapi dari segi permainan jauhlah dari yang kita harapkan. Ya secara U22 gitu dan banyak pemain debutan di situ ya kan. Ya dan di turnamen tempur ini turnamen tempur favoritnya Bung Toel, ada aja kejadian-kejadian yang ya rada-rada aneh gitu. Bisa-bisanya si nomor 7 teh Marcelino di headshot di headshot kepalanya sama pemain Myanmar dan tidak ada kartu. Entah emang si wasit itu lupa bawa kartu atau gimana. Ada VAR, minimal ada kasihlah VAR. kartu keluarga gitu. Gak ada kartu sama sekali. Dengan sengaja dalam keadaan sadar tanpa pengaruh alkohol nge-headshot orang yang udah jatuh dan tidak dapat kartu. Aduh ampun. Ya begitulah Piala AFF ya. Jadi maklum aja udah. Yang penting kita menang dan yang penting lagi ke depannya lebih baik. Biarpun walaupun U22 ya tetap harus lebih baik gitu ya. Oke, kita dukung terus kiprah timnas U22 di turnamen Asian Cup atau AFF ini. Maju terus. Iya namanya Toel teman-teman. Apapun yang dilakukan STY itu nggak ada benernya. Salah terus. Nggak ada yang bener. Menang dikritik, kalah apalagi. Nggak ada pujian apapun buat STY gitu. Ya kan? Jangan lupa besok teman-teman saksikan Indonesia melawan Laos. Pertandingan kedua timnas kita. Ya, itu mainnya di Stadion Manahan Solo. Kita dukung sama-sama, baik itu menonton langsung maupun kita nonton di layar kaca. Ya, tetap dukung aja, lupakan itu Toel. Gak ada Toel juga nggak rame teman-teman. Ya, sampai tua juga gitu nantinya dia. Iya kan? Mungkin kalau pelatihnya nanti diganti Toel mungkin akan lebih anjur kayaknya. Ya, jangan lupa besok teman-teman dukung Indonesia lawan Laos. Prediksi kalian berapa? Silahkan nanti tulis di kolom komentar. Dan ya, kita selalu positive thinking. Kita percaya dengan timnas kita, timnas U22. Walaupun sebenarnya isinya timnas usia 20 tahun ini teman-teman, 20 tahun sekali lagi. Dan ekspektasi kita itu ya biasa-biasa saja lah. Jangan seperti Toel, juara karena patokan Toel. Itu Piala AFF. Harus juara. Ada bahkan Toel marah juga ketika Piala AFF disebut Piala Ciki. Dia marah loh. Dia nggak setuju kalau AFF disebut dengan Piala Ciki. Oke.